Yes, DJ. Yuk. Halo guys, ketemu lagi di Diko Racing. Hari ini kita mau bahas tentang pengapian kalian ya. Pengapian jangan cuma bilang pengapian racingan ya. Pengapian seperti apa maksudnya? Pengapian ada apa aja? Pengapian ada banyak, ada spool, CDI, pulser, kuil, ya 4 dihubungkan oleh kabel dan busi dan cok. Itu adalah urutan pengapian. Semua yang berpengaruh dalam pengapian yaitu oke. Jadi ada spool, ada pulser, ada busi, ada kiprok, ada CDI, ada kuil, semua berpengaruh. Termasuk kabel. Kalian sepele masalah kabel, bagi saya tidak. Hanya saya tukang salon, kabelnya harus besar-besar. Ya, nggak ada noise. Ya, Betul. betul. Kalau kabelnya kecil mungkin aja ya bakal putus atau sering noise. Betul sekali. Oke. Yang akan saya bahas adalah pengapian sehat. Oke. Pengapian sehat. Berarti pengapian baru. Pastilah ya. Ya. Pasti namanya pengapian baru, beli satu set pasti sehat. Apalagi orisinil, pasti sehat. Mungkin atau tidak, motor sudah tua, pengapiannya sehat. Kemungkinan besar tidak mungkin. biasanya itu saya bisa tidak, Pak pikir, tapi ini secara logika sih udah tua pasti pengapiannya udah lemas lah, udah nggak fit. oke. Jadi kenapa kok ini pasti ya? Kalau sudah berumur, meskipun motor tidak dipakai, ya, pasti kinerjanya atau performanya sedikit menurun dibanding yang masih baru dan baru dipakai. Kenapa? Karena material dalam pengapian, contoh dalam spool aja ya, spool menggunakan kawat email. Kawat email itu kawat berlapis, kawat tembaga berlapis. Dimana lapisannya kadang-kadang seiring berjalannya waktu dia mengalami pengapuran, dia mengalami kerapuhan, ya. Belum lagi masalah kabelnya, kalian sering bongkar kabel yang sudah berjamur. Belum lagi masalah komponen di dalam CDI, ada resistor, dioda, SCR, tetek bengek. Itu kan pasti ada masa kadaluarsanya. Apalagi namanya pengapian. Kalian beli CDI, kalian kan tidak bisa lihat di dalam CDI-nya itu ternyata isinya getuk atau lanting, kan kalian tidak tahu. Kalian yakin aja bahwa itu pasti CD-nya bagus. Tapi padahal di dalam sebuah CDI itu isinya macam-macam. Iya. Nih, ini adalah isi di dalam sebuah CDI ya. Kalian bayangkan di situ banyak resistor, banyak ada kapasitor, ada SCR, diode, elko, ya nggak? Kadang-kadang dia tiba-tiba trouble sendiri tanpa kita tahu ya kan. Namanya beli pengapian itu beli kucing dalam karung guys. Kalian tidak pernah tahu kapan matinya. Beda kalau kalian beli piston, sudah kelihatan. Piston kalian beli baru pasti kondisinya mulus. Tapi namanya pengapian, kondisi luar mulus, dalamnya belum tentu kalian tahu. Seperti itu. Oke. Terus pengapian sehat, pengapian seperti apa kok kenapa saya bahas? Karena sering ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sering komentar atau chat via WA ke kita. Dia menanyakan tentang motor saya kenapa, settingan sudah benar ya, terus piston, porting atau noken as, apa dalam patak semuanya sudah standar ibaratnya. Kenapa kok motornya kalau di RPM atas berbet, ganti busi masih sama, ganti kuil masih sama, mungkin CDI nya, mungkin juga spoolnya gitu loh. Oke, pengapian ada dua macam, pengapian AC, pengapian DC. Pengapian AC kalian lihat di bagian spoolnya di sini, dia ada spool jalannya, ada spool apinya.
Nih sama seperti punya Fisher, sepul apinya doang, ini sepul lampunya Protolin sama Marso. Nih sepul AC juga ini dibungkus dia. Berarti kalau yang asik Ini sepul DC. Ini sepul DC. Sepul DC itu full, tidak ada sepul pengapiannya. Jadi apinya berasal dari api akibat pengisian dari sepul-sepul ini. Oke, dia biasanya kabelnya ada 3, hitam, kuning, putih. Yang kuning khusus untuk lampu, yang putih untuk pengisian ke aki setelah melalui regulator. Nah, ini dia regulator. Regulator tersebut orang biasa ngomong kiprok. Nah, ini yang mengatur regulator, regulasi. Jadi arus yang dihasilkan oleh kumparan di sini yang dialiri oleh medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Berapa besarnya? Variatif, tergantung kecepatan, putaran magnetnya. Semakin cepat magnetnya berputar, otomatis listriknya akan semakin besar yang dihasilkan. Nah, inilah fungsinya kiprok. Jadi kalau dia sudah menghasilkan listrik pada saat RPM rendah, mungkin dia nggak ada 12 volt. Ya. Begitu RPM-nya tinggi banget mungkin sampai 20 volt. Jadi kalau kalian tidak pakai regulator, dari sepul langsung masuk CDI alias kiproknya rusak, CD-nya pasti akan cepat rusak. Karena CDI ada batasnya, mampu menerima arusnya itu minimal 9 sampai 14 volt misalnya. Karena tidak ada regulatornya, maka sebentar aja mesti bejat. Seperti itu. Ini adalah untuk pengapian DC. Oke. Terus apa yang dimaksud tua itu, yang bagaimana maksudnya? Gini bos, saya mau tanya terlebih dahulu sebelum bahas tua. Kan orang-orang awam ya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu kan jarang tahu bos tentang pengapian atau apa. Itu biasanya disebabkan oleh apa kerusakannya atau gimana gitu loh bos. 1. Sepul atau pengapian? Ini pengapian ini sepul. Kerusakan sepul. 1. Temperatur yang sangat tinggi, alias biasanya magnetnya atau prakasnya sudah tidak center, sehingga magnetnya dia akan bergoyang pada saat berputar. Kemudian dia akan menggesek ini nih. Oke, inti besinya akan tergesek oleh magnet. Mana magnet? Dan akhirnya akan menimbulkan panas karena gesekan. Oke. Ya. Sepul memang panas, ya enggak? Tapi jika panasnya bertambah karena gesekan, otomatis dia akan menerima panas yang berlebih, sehingga lapisan penutup email, kawat email tersebut lumer. Kalau sudah lumer pasti jadi dempet, terhubung alias konslet. Konslet. Dari konslet itu akan terbakar. Oke. Setelah terbakar maka dia akan melemah gitu. Nah, kan ibu-ibu siapa yang makan kan tidak tahu tentang kerusakan sepul atau bagaimana. Intinya kalau motornya mogok, lampunya redup, itu mereka pasti komplain. Tapi setelah dicek ininya, ternyata penyebabnya itunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usia, umur. Yang seperti tadi saya bilang. Jadi kawat email ini punya umur kadaluarsa, lapisan penutup email ini. Kadang-kadang dia suka lapuk di situ, atau mungkin kabel-kabelnya, perkabelannya kadang suka berjamur di dalamnya karena tembaga itu korosif, tembaga itu bisa berkarat. Karatnya tidak seperti karat pada besi. Karat tembaga ya putih-putih kehijauan kayak gitu guys. Oke. Jadi perlu yang namanya pengecekan pengapian. Oke. Jadi bukan datang ke bengkel hanya servis ganti oli. Kali-kali ngecek pengapiannya masih bagus atau tidak, seperti itu. Baik itu pengapian untuk mesin ataupun pengapian untuk lampu dan pengisian, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin berapa sih, sampai berapa tahun mungkin usianya ini pengapian mungkin ada usia sepul maksimal lah. Sebenarnya
dari Timal. pabrik ya. Heeh. Kalian sering nonton motor Bosban. Ya. Motor kan udah tua banget itu tahun 91, 92. Sampai tahun 2020 aja yang masih orisinil sepulnya aja masih ada. Ya. Berarti artinya masih nyala ya. Heeh. Tapi kalau untuk performa yang lebih, untuk balapan apa misalnya, mungkin nggak pakai pengapian bawaannya. Nggak mungkin kayaknya deh bos. Karena apa? Kalian kan ingin kualitas api yang baik, kualitas api yang paling sempurna. Tidak mungkin mengandalkan kualitas pengapian yang sudah mbah-mbah. Powernya kurang main, lemes. Itu kenapa judulnya pengapian kalian tua, pasti motornya lemes. Ya. Gitu loh. Enggak bos, motor saya kenceng bos. Enggak, bandingin coba kalau kalian pakai pengapian baru, pasti jauh berbeda. Seperti itu. Udah ada pertanyaan lagi enggak? Gimana Mas Marso mau bertanya apa? Enggak, kalau semisal pengapiannya misal sepulnya udah rusak, itu kira-kira harganya berapa ya di pasaran ya? Terus kalau semisal diperbaiki apa bisa ya? Kalau harga tergantung jenis motor mas. Ya pora, Ya. yang kamu tanyain motor apa dulu spesifik kalau kamu mau nanya harga. Semisal motornya Mio rata-rata, Matic lah. Matic itu dia pasti DC semua guys, nggak ada sepul apinya seperti ini, nggak ada sepul jalannya. Motor zaman sekarang semua keluarannya DC semua, tidak ada yang AC. Ya nggak, Scorpio itu keluaran terakhir masih AC, kalau yang lain sudah DC semua. seri Grand Gobel Grand Pak. C-Series, Grand Suprafit, Legenda, Prima, Heeh. Star, ya kan? Dia pakai pengapian AC. Kita nggak punya spool Grand, tapi ya seperti inilah. Sama ya. Jadi ada spool jalannya satu biji di sini. Oke. Berapa harga di pasaran? Nggak tahu. Kalian cek aja, yang jelas mesti mahal. Spool DC seperti ini lebih murah daripada spool yang AC. Kok kenapa bisa lebih murah? Pasti. Kenapa lebih murah? Sekarang gini ya. Dari pabrikan itu menggulung ini sepul jalan itu kawatnya khusus. Dia lebih kecil. Ya, ini perlu beberapa kali ribu lilitan daripada yang emailnya besar. Jadi untuk mengisi satu angker ini ya, satu kaki ini, kalau ini mungkin 1000 gulungan, kalau yang ini paling-paling hanya 50 gitu loh. Jadi banyak lebih capek bikinnya walaupun itu mesin. Yang kedua, resiko pada saat bikin ini itu sering putus. Tanya aja kalau kalian tidak percaya, sepul yang AC, sepul yang ada jalannya pasti lebih mahal daripada sepul yang DC. Seperti ini. Cuma jangan dibandingkan ya, sepul jalannya Grand sama sepul DC-nya Ninja 4. Ini jelas mahal sepul DC-nya Ninja 4 lah. Kira-kira maksudnya kalau 100 cc Samain. ya kelasnya Grand sama Shogun misalnya apa sama apa gitu, mahal yang mana? Kalau bicara Suzuki jelas mahal guys, jangan Shogun, liane. Oke. Terus bisa kalau ini memang rusak beli mahal ya, kita bahas dulu dari sepul ya. Kalau ini rusak memang mahal, alternatifnya gimana? Gulung, sepulnya digulung. Kalau semisal sepulnya digulung itu kan kualitasnya gimana bos? Atau kualitas ya, kalian bicara kualitas sepul gulungan jelek apa, sebenarnya tidak selalu, tergantung tukang gulung sepulnya. Bukan masalah skillnya loh ya. Kalau skill sudah ngaku tukang gulung sepul, mesti skillnya bagus, bisa gulung sepul. Daripada koek kon gulung mesti udah bisa. Kira bisa. Jadi kalau skill pasti bagus. Cuman perbedaannya adalah ini beli di mana? Gak tahu. Nah, maksudnya ada tukang gulung sepul, dia punya material kawat emailnya itu yang murah, ya otomatis kualitasnya pun akan kurang gitu loh. Ya bisa. Karena kawat email ini ada yang lokal, ada yang impor, ada yang warnanya merah, warnanya hijau. Kalian pernah main Tamiya, macam-macam banget kan kayak gini. Kalian kalau masih ingat, kawat sepul untuk gulung dinamo mahalnya bukan main. Ya. Padahal itu sama aja, kayak kawat sepul ini sama aja.
Cuman bedanya dia benar-benar tembaganya murni, kandungan tembaganya hampir 99% gitu loh. Contohnya mungkin kawat email ini tidak, tapi kalau bawaan dari pabrik pasti kualitasnya bagus, mungkin sampai dengan 80% kualitas tembaganya. Terus apalagi selain sepul, apa masih ada di sepul? Ya masih seputar 10 dulu bos. Ini kan banyak tuh kawat email, harganya nyampe berapa sih? Mahal atau tergantung, tidak? tergantung. Jadi ada yang lokal, ada yang murah gitu ya. Oh. Mungkin sekilonya sampai 90.000 gitu. Mungkin kalau yang impor sekilonya mungkin sampai 200.000 gitu. Jadi kalau kalian sekarang gini, Om, sepulku mati. Ya udah beli. Mahal, Om. Ya udah gulung. Gulung aku cari yang murah, Om. Ya udah, begitu kalian sudah, terus besok sebulan mati, kalian marah-marah. Kalian lupa ya kemarin mintanya yang murah. Nah biasanya kayak gue bos. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, daripada digulung mending beli. Kenapa? Kualitas kawatnya kalian pasti nggak akan dapat di toko. Maksud karena ini yang bikin pabrik, kan tidak mungkin pabrik beli kawat email di toko. Pabrik pasti beli kawat emailnya di pabrik. Nah, kalian kepengen beli kawat email di pabrik, Gak mungkin. kalian mau beli berapa ton? Iya. Pasti kan ngecer. Siapa yang bisa menyediakan ngecer? Toko. Kalian pasti beli di toko. Kualitasnya gimana? Gak tahu. Nggak tahu. Gitu lah. Oke, jadi pertimbangkan dulu. Mulai dari pengapiannya, mulai dari sepulnya dari bawah sendiri. Setelah dari sepulnya tua. Sekarang habis dari sepul masuk ke pulser. Pulsernya tua. Mana pulser sok? Oke guys, masalah pulser Masuk apal sekali guys. Kalau dia sudah berpengalaman banget masalah pulser, biar masuk suruh cerita bagaimana sih namanya pulser. Bukan pulser itu apa ya guys, kalian komen aja. Mas Marso, bagaimana pulser yang bagus, pulser yang jelek? Ini mau dijelasin sama Marso. Marso sudah sering berpengalaman, bolak-balik ganti sepul, bolak-balik nyolong, goleti sepule wong. Oke, biar dia suruh cerita sebenarnya selama ini tuh dia ngapain sih nyariin pulser, ngapain? Ngapa, Mas? Oke, ceritain. Guys, ini pulser guys, ini sangat berpengaruh banget di CDI. Ya tahu sendiri kan pulser ini fungsinya untuk buat transfer si CDI loh. Misalnya ini udah masuk transferin ke CDI baru bergerak ke kuil ke busi, turunannya kayak gitu guys. Jadi kayak gini guys, bila pulsernya udah error atau udah rusak, pasti kinerja di CDI-nya pasti berkurang. Jadi motornya digas susah atau berbet juga bisa mempengaruhi di sini guys. Jadi setiap pulser itu ada hambatannya. Nah ini hambatannya yang susah ini guys. Tapi gini Mas Marso, Gimana? semua orang kan ya tidak tahu motornya berbet karena apa. Ya Mas Marso, menurut Mas Marso, misal saya punya motor nih, dibawa ke bengkelnya Mas Marso, Mas, aku motornya berbet bawahnya sampai atasnya. Nah, bakalan yang Mas Marso lakuin itu apa sih? Pertama ya kita ngecek dari segi pengukuran di sepul dulu. Sepul kan ada hambatannya, ada apanya gitu ya. Dicek dulu dari situ. Kalau setelah itu udah selesai, udah yakin itu udah nggak apa-apa, baru kita ngecek di sini. Sepertinya gitu. Oke Mas Marso. Terus gimana sih caranya mengetes pakai yang alat mengukurnya itu caranya gimana? Di bagian sepul dulu, kita ke sepul dulu. Oke. Gimana Mas Marso? Oke guys, alatnya udah diperbaiki guys. Kita cek lagi guys. Oke guys, tuh ada nominalnya tuh 531. Tuh ya. Ya.
Itu tandanya gimana Mas Marso? Menurut Mas Marso? Menurut aku ya, kan misal ini sebelumnya tiger ya, kita harus tahu bawaan pabriknya, mau standarnya itu tiger itu kumparannya berapa. Jelas itu kamu harus tahu dulu, atau di internet lah ya, pasti kan ada itu bawaan-bawaannya berapa sih ohmnya. Nah kita ngetesnya kayak gitu, bandingin sama yang di artikel yang di Mbah Google, sama apa enggak. Kalau misalnya sama berarti sepul kamu sehat, masih normal. Terkadang kita udah ngecek sama, tapi berhubung ininya sudah umurnya udah tua, terkadang pun juga bisa jadi error walaupun ininya sama, karena usianya udah tua ya. sedikit caranya kayak gitulah ya guys ya. Ya oke. Proses pengecekan sepul, biar tahu hambatannya berapa, masih sehat apa enggak, kayak gitu. Dibandingin dengan sama logika, gitu guys. Ini kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Arya? Ya mungkin dari saya sekian, mungkin Mas Marso bisa nambahin apalah yang orang tidak tahu dan orang-orang tidak paham tentang itu. Ya, jadi aku juga belum paham banget tentang pengapian. Mendingan kita kembalikan aja ke Pak Bawor. Aku juga mau bertanya sama Pak Bawor tentang pengapian, tentang urut-urutan pengapian ini. Oke. Pak Bawor, aku mau tanya Pak Bawor. Jadi gini Pak Bawor, semisal aku benerin ada pelanggan masuk nih, motornya trouble, diganti CDI pun masih tetap trouble. Nah itu mengetahui gimana caranya urut-urutannya masalah pengapian error gitu loh, urut-urutannya. Oke guys, di video saya sebelumnya saya udah bahas ya urut-urutan cara pengetesan pengapian. Jadi pertanyaannya Marso, kalian tinggal nonton video saya sebelumnya aja. Oke, yang lain lanjut, apalagi tentang pengapian tua. Mungkin dari sepul udah paham lah bos. Terus Ya udah apa efeknya kalau sepul itu sudah tua? ya. Sekarang kamu bisa ngukur, barusan diukur sama Marso itu 530. Harusnya berapa ohm? Ya. Marso bilang nonton di Google. Ya, Nah, bisa di Google-nya nggak ada. Sekalian gimana caranya tahu kalau ini sepulnya udah tua? Udah tahu. Susah kan? Terus aku harus menjelaskan yang susah. Jangankan kamu ya, aku sendiri juga susah. Tahunya dari mana? Datang ke toko, tanya yang baru, modal multitester, ngecek, bos pinjem tok, mau ngukur tok, kan bisa, kan boleh. Yang penting kan nggak dibuka plastiknya, tunyuk sedikit pakai multitester, wis. Oh kayak ukurannya segitu. Bilanglah ke tukang gulung sepul, Pak gulungin, pokoknya hambatannya jadinya segitu. Bisa ya, berarti bisa request gitu ya. Ya bisa minta tolong lah, masa kurang dari duit dan tuku sepul mas, ukur tok boleh. Terus apa efeknya? Sekarang diukur sepulnya nilainya sama udah. Ternyata kalian namanya sepul itu ukurannya tidak pasti. Ada range-nya. Misal 500 ohm sampai dengan 750. Artinya 750 berarti masih bagus banget. 500 mungkin udah turun. Nah, terus efeknya apa kalau sepulnya sudah berkurang itu? Nilai tahanannya. Nggak tahu. Mungkin CDI ini Di shooting ya, Apa Marso? mungkin CDI-nya jadi kurang performa mungkin Pak. kok CDI-nya sih? Kan nyambungnya ke Motornya kali. CDI. Motornya jadi kurang performa guys, kata Marso. Kenapa? Karena CDI butuh asupan listrik misal berapa volt.
ternyata spoolnya sudah berkurang tahanannya sehingga menghasilkan arus listriknya kurang. Maka pada saat dipasang dia akan menghasilkan arus listrik yang tidak sesuai harapan kalian. Nah, terus saya akan berikan pertanyaan ya kepada kalian, tapi biar di sini Arya sama Marso yang jawab. Spoolnya udah baru, apinya masih kecil, atau apinya masih berbet atau masih apalah, trouble-nya masih ada. Spoolnya udah baru nih. Terus apa yang kalian lakukan? Atau kalian terus akan menyalahkan siapa? Biasa namanya orang betulin kan di sini nyalain doang, guys. Coba tanya Marso nih, paling pinter dia kalau suruh nyalain guys. Piye Mas Marso? Kayaknya kalau diurut-urut kayaknya pulsernya loh. Apa efeknya spool, apa efeknya pulser? Kalau spool efeknya nanti arusnya berkurang di suplai ke CDI, sedangkan pulser itu memberikan sensor ke CDI. Begitu. Tapi apa benar Pak Bawor? Apa benar? Kalau spool efeknya asupan listriknya berkurang ke CDI. Bisa harusnya CDI ini harusnya misalnya 100, tapi Iya, efek di motornya loh. efek di motornya Semua kalian juga pasti bingung kan kalau ini spoolnya, pulsernya atau CDI-nya. Bingung kan yang mana? Kalau mati motornya udah jelas, kalian bisa cek. Repet-repet nggak keluar api, oh kuilnya, oh CDI-nya, oh spoolnya udah jelas. Tapi kalau masalahnya adalah sehat dan meriang, misal yang meriang spool, efeknya bagaimana di motor? Gimana Mas Marso? Efeknya apa? efeknya lemes, motornya lemes gimana ya jelasin dia. Daya tarikannya kurang. Orang yang misalnya di peletik gue kurang apa kadang gede kadang cilik gitu loh. Iya itu peletekan. Di motornya itu bagaimana? Ini yang elek. Di motornya itu orang ngejet ya apa ya? Jelasan itu. Kan orang ngerti guys, jadi nangel, aslinya orang ngerti. Kayak kalau dari pulser apanya? Kalau dari pulser seperti apa motornya? Kalau pulser kebanyakan yang aku alami berbet, dicas gak mau, buat langsung bisa dicas sedikit, gitu. Dari pulser. Kalau dari CDI? Kalau dari CDI itu hampir sama kayak pulser, ambigu. Ambigu siapa? Apa maksudnya gak jelas loh, apa? Hampir sama kayak pulser. Apa ya? Kayane. Oke guys, sini, merek sini. Kalian nonton channel sebelah, channel lain kita gitu ya. Dalam bicara itu gamblang-gamblang banget guys. Ya nggak? Luar biasa, mereka itu benar-benar YouTuber. Kalau di sini real asli. Saya tanya Marso pun tidak saya setting dari awal sebelum saya bikin video. Ya nggak? Sehingga apa pertanyaannya? Dari wajahnya sudah mengkerut ketakutan guys, nggak bisa jawab. Ya nggak? Karena apa? Bingung ngomongnya. Karena apa? Karena apa coba? Ya, Karena ini bukan settingan bos. karena ini bukan settingan. Seperti itu. Terus gimana sih efeknya kalau pulsernya bermasalah, pulser AC misalnya bermasalah, itu bagaimana efeknya? Kadang kalian pikir logika. Jadi Marso sebenarnya ngerti guys, cuma logikanya tidak jalan, berbet, lare rumpul. Terus RPM rendah. Nih. Pada saat RPM rendah, dia akan menghasilkan listrik.
Ya. Pada saat RPM tinggi, dia juga menghasilkan listrik. Listrik di RPM rendah dengan listrik di RPM tinggi, besar mana? RPM tinggi lah bos kayaknya. Oke. Iya. Pada CDI, ya di dalam itu ada yang namanya trigger SCR, ya. Itu yang menangkap arus. Nih, ini sebuah CDI. Ini CDI apa nggak tahu. Pokoknya dalamnya kira-kira seperti ini. Oke, kalian lihat di sini adalah kabel sepul jalan warna coklat biasanya. Warna coklat, dia terhubung dengan diode, dia terhubung dengan elko, dia terhubung dengan resistor sebelum nanti dia diproses oleh SCR. Ya, ini gate-nya ini nih, SCR-nya ini dia mengatur percikan apinya itu dia, kapan melecik, kapan ora. Ditambahi sensor dari pulser, misal kapan waktunya meletik. Oke. Nah, pada saat RPM tinggi, sini akan membaca. Oh, RPM rendah, butuh setrumnya misal 100. Oke, masih. Pada RPM tinggi, kok ini aku butuhnya 500, kok ini yang masuk cuma 450. Misal, kurang nih. Gitu kan? Nah, si pulser tidak ada urusannya. Pokoknya pulser begitu ketemu sudah timingnya harus mercik, ya mercik. Tapi di sini terdapat kekurangan suplai. Sehingga apa? SCR-nya, ininya, bacanya pun akan kacau. Karena requirement-nya 500, dia cuma 450. Sehingga akan masuk ke dalam elko ini yang jengkolan ini, yang merah ini guys. Ini kapasitornya nih. Yang akan menuju ke yang oranye. Ini adalah kuil. Di sini pun merciknya ya sesuai loh. Kamu cuma ngasih 450, ya aku ngasihnya 450 gitu loh. Gak bisa lebih lah ya. Padahal di RPM tinggi mungkin kalian butuh api yang besar. Sehingga bagaimana motornya? Kurang bertenaga jika sepul kalian kurang dari atau sudah tidak sehat. Powernya itu terasanya kurang bertenaga, tidak berebut, tidak apa, cuman kayaknya kurang power. Itu seperti itu rasanya. Kalau masalahnya dia ada di pulser, ya di pulser, macam-macam. Di RPM rendah, kadang dia sudah berebut. Bawahnya sudah tegas, baru mau. Mungkin dari sininya, karena dia baca sensor. Di dalam sini ada kumparan di sini ada magnetnya, ada inti besinya. Jika dia dilewati oleh pick up magnet seperti ini, maka dia akan menghasilkan listrik. Listrik itu sebagai sinyal sensor untuk mengaktifkan trigger di SCR. Jadi pada saat RPM rendah, mungkin gulungan sepulnya sudah jelek, sehingga arus listrik yang dikeluarkan itu samar-samar alias kurang, nilai arusnya itu kurang. Maka si CDI-nya pun akan membaca pulsernya lagi mumet apa gitu, genah temen datanya. Pulsernya gimana sih, kacau datanya gitu loh. Maka motornya pun akan berebut. Paham? Ada juga pulser yang di bawahnya normal, tapi begitu kena putaran tinggi, ya, listriknya berlebih di sini karena mungkin kumparannya sudah error, sehingga dia pun akan membaca error, sehingga motornya pasti akan berebut. Jadi kalau pulser pasti dia berebut di bawah atau di atas. Ngerti? Kalau pulser menurut pengalaman kita, dia hanya berada di bawah atau di atas atau di tengah. Tapi kalau CDI-nya rusak, atas bawah rusak semua. Ngerti? Jadi jangan melulu kalian misal CD-nya rusak, belum tentu, siapa tahu cuman pulsernya toh. Patokannya ciri-cirinya seperti itu. Kalau CD-nya rusak, dari bawah juga udah nggak enak. Ngerti? Berarti di pengapian itu tidak mesti ya bos, misal tidak pasti. Kita jadi harus ikutin trouble tentang pengapian, ya kalian harus cek satu-satu. Misal datang orang, motornya berebut bos, kalau masuk langsung tembak pengapian tadi. Kalau saya enggak. Kenapa? Ini jarang rusak. Kecuali magnet kalian goyang-goyang atau mungkin motor kalian sudah tua sekali. Saya pasti akan ngecek di karburator, di businya dulu saya cek nyala apinya seperti apa. Seperti itu. Baru
saya akan keliling-keliling di seputar pengabdian. Oke, jadi video ini terkesan sangat tidak jelas sekali karena pembahasan tentang CDI tentang pengabdian tua itu sangat menjengkelkan, guys. Iya. Kalau motor kalian mati sudah jelas kalian tahu yang rusak apanya. Ini bukan mati, cuman lemes. Oke, kalau kalian kepengen performa oprekan kalian luar biasa, bersedialah kalian untuk mengecek pengabdian kalian sehat atau lemes, muda atau tua. Kalian lihat di channel sebelah bahas tentang pengabdian yang masih baru itu meningkatkan performa pasti. Itu kenapa kalau kalian beli motor Fish Air dulu ya tahun 2002 atau 2001 Fish Air keluar dari dealer, enak banget motornya, ya baru semua. Sekarang kalian udah piston baru, setang baru, kok motornya nggak seenak dulu ya? Ya, yang pengabdiannya udah lama, gitu loh. Logika aja. Jadi sebelum kalian menilai portingannya tidak pas, headnya tidak pas, kompresinya kurang kalau kalian kepengen hasil yang bagus, gantilah dulu pengabdian dengan yang baru semua. Maka kalian akan mendapatkan performa yang baru lagi. Seperti itu. Ya. Kiranya ada pertanyaan lagi apa enggak? Sudah jelas, Bos. Oke? Sudah. Oke. Ya. Terima kasih. Ikuti terus Diko Racing. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau nonton Diko Racing jangan di skip karena banyak adegan-adegan yang tidak disetting. Oke? Baik itu kekonyolan, kegoblokan, keoranggenaan, Sulap. semuanya ada. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sulap di situ, Bos. Sulap di situ. Sulap. Iya. Sulap dulu, guys. Iya. Kemarin saya di WA. Ya. Om, ngerokok terus om. Dia bilang saya kecanduan ngerokok. Tapi untung saja rokok saya kecil-kecil jadi nggak terlalu juga kan. Saya ngerokoknya buat mainan doang sebenarnya, guys. Nggak dimasukin ke dalam hati loh. Hiburan. Rokoknya udah dilebokna. Rokok itu bohongan. Jadi om coba kalau bisa videonya jangan sambil ngerokok terus om gitu. Duh gimana ya, susah. Karena kurang encer dirinya gitu loh. Tapi saya akan lakukan untuk kalian ya. Iya. Jadi nanti di beberapa settingan saya tidak selalu kelihatan sedang merokok. Tapi padahal saya tetap merokok. Iya. Tapi kalian tidak lihat. Gimana caranya? Ini kayak salah satunya. Saya tetap merokok, tapi tidak kelihatan. Iya. Oke, sama mereka. RS DJ.